kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak Arfi sehat. Oh ya, alhamdulillah kalau baik. Begini Pak Toto, sebelum Bapak nanti melakukan proses uji, awal-awal kita pertemuan ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada jenengan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari hasil proses kucing yang akan Anda lakukan dengan uji. Kemudian dari hasil observasi saya nanti apakah Anda dengan uji sudah menerapkan alur tirta atau belum, gitu ya. Nah, pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat kucing bersama uji nanti, kira-kira apa Pak? Baik Pak Arfi, terima kasih. Rencana saya ini saya akan mengembangkan kaitannya dengan proses belajar mengajar di kelas, yaitu terkait dengan keaktifan siswa. Oh gitu. Terus pertanyaan kedua ya, kompetensi apa yang ingin Bapak gali atau kembangkan secara spesifik bersama dengan uji pada saat saya observasi? Ya, jadi begini, terkait dengan keaktifan siswa, ini saya ingin menggali kompetensi guru saya dan juga untuk pengembangan diri saya, yaitu kaitannya dengan bisa mengaktifkan siswa ketika proses belajar mengajar, di mana selama ini masih ada beberapa siswa kalau pada saat proses belajar mengajar itu keaktifannya kurang. Oh gitu. Ada yang ya mungkin anak-anak aktif, tapi satu sisi juga ada anak yang lain yang kurang aktif, malas, tidak mau menulis, tidak mau menjawab dan sebagainya. Gitu, Pak. Oke. Oh begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin Anda sampaikan dalam proses kucing kali ini, indikatornya? Ya. Saya ingin menggali potensi ataupun kompetensi dari guru saya yang nanti bermanfaat untuk pengembangan diri saya juga, terkait dengan seorang guru yang bisa membuat keaktifan siswa itu meningkat. Artinya proses belajar mengajar nanti akan berjalan yang menyenangkan, efektif, dan sebagainya Pak Arfi, seperti itu. Oh baik, kalau begitu demikian dulu Pak Toto. Pra-observasi yang saya lakukan dengan Anda, silahkan Pak Toto melakukan proses uji terhadap ujinya. Ya Pak. Monggo. Silakan Pak Ida, monggo. Pak Ida, terima kasih Pak Ida. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Kita akan mengawali kegiatan komunikasi kita ataupun percakapan kita terkait dengan pengembangan kompetensi untuk diri saya maupun untuk panjenengan selaku guru kelas, yang mana sudah diutarakan ke saya panjenengan memiliki beberapa kekurangan lah, mohon maaf, terkait dengan proses belajar mengajar. Kita mulai Pak Yuda ya. Ya. Baik. Terkait dengan komunikasi atau pembicaraan yang akan kita laksanakan ini, Pak Yuda, saya mohon untuk menetapkan sebuah tujuan atau rencana agar nanti arah pembicaraan kita ini ada alur tujuannya, seperti itu Pak. Silakan Pak. Jadi apa tujuan panjenengan untuk berdiskusi dengan saya selaku kepala sekolah? Silakan Pak Ida. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kepala. Jadi tujuan saya untuk melakukan diskusi dengan Pak Kepala, melakukan sharing ini, yaitu saya ingin menyampaikan beberapa suatu kendala atau masalah yang sedang saya hadapi, dan harapannya nanti
masalah yang sedang saya hadapi ini bisa dipecahkan dengan solusi-solusi yang tepat, dan saya mohon bantuan Pak Kepala nanti untuk dapat membantu mencari solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Baik. Jadi intinya Pak Yuda ada permasalahan terkait dengan proses belajar mengajar Ya. yang mungkin pada saat proses belajar mengajar itu ada beberapa siswa panjenengan yang mungkin keaktifannya kurang, jadi bisa menyebabkan atau berpengaruh pada siswa-siswa lain untuk menuju kelas yang menyenangkan, yang efektif. Jadi selanjutnya dari yang Pak Yuda sampaikan tadi, ini kira-kira apa yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan nanti dalam proses diskusi kita ini, Pak Yuda? Silakan Pak Yuda. Ya. Jadi betul sekali masalah yang sedang saya hadapi saat ini yaitu keaktifan siswa. Keaktifan siswa di kelas saya itu yang masih sangat kurang posisinya, di mana sebagian siswa di kelas saya itu masih belum aktif, Pak Kepala, atau bahkan sangat kurang memiliki keaktifan. Hal itu dapat dilihat ketika saya memberikan suatu stimulus berupa pertanyaan atau hal-hal lain yang kiranya membutuhkan keaktifan siswa. Tampak siswa-siswa di kelas saya itu sangat kurang keaktifannya, mereka lebih banyak diam. Dan saat ini saya juga masih kebingungan untuk mencari solusi yang tepat supaya keaktifan siswa di kelas saya dapat meningkat. Untuk indikatornya, apabila kita lihat dari masalah yang sedang dihadapi, yaitu apabila kita sudah menemukan solusi, lalu solusi itu kita terapkan dan itu sangat berdampak atau sangat memberikan efek untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa, maka bisa dikatakan itu suatu indikator atau tujuan dari sesuatu yang kita harapkan. Seperti itu, Pak Kepala. Baik Pak Yuda. Jadi indikator keberhasilan yang panjenengan tetapkan itu yang pertama, yang inti, ini panjenengan bisa menemukan cara ataupun solusi agar nanti bisa menciptakan suasana kelas yang efektif menyenangkan dengan membuat siswa itu menjadi aktif semuanya. Ya. Baik Pak Yuda, kita lanjutkan. Dari kekurangan atau permasalahan yang panjenengan hadapi itu dan mungkin tujuan yang panjenengan tetapkan, kemudian indikator keberhasilan juga sudah panjenengan tetapkan. Ya. Kira-kira panjenengan memiliki peluang ataupun kesempatan yang bagaimana yang kira-kira bisa nanti untuk mengatasi masalah yang panjenengan hadapi tersebut. Betul. Ya, Silakan. terima kasih, Pak Kepala. Jadi untuk peluang yang kiranya bisa untuk mengatasi masalah tersebut, saya saat ini sudah memiliki suatu gagasan atau rencana untuk dijadikan suatu solusi atas masalah yang ada. Akan tetapi sampai saat ini saya belum memiliki keyakinan, Pak Kepala, di mana keyakinan dalam artian solusi yang ingin saya tawarkan itu apakah betul-betul baik, apakah betul-betul kiranya nanti bisa untuk memecahkan masalah yang ada. Itu saya di sini masih bimbang, maka saya butuh suatu daya dukung atau arahan atau juga suatu pencerahan dari Pak Kepala yang betul-betul kita nanti akan menguatkan solusi mana kira-kira yang tepat. Untuk solusi sendiri dari saya kemarin sudah memperkirakan apakah penyebabnya yaitu satu, pelaksanaan pembelajaran yang belum inovatif. Yang kedua, apakah saya
belum menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga bisa disimpulkan bahwa mungkin saya belum mampu memenuhi kebutuhan belajarnya. Di sini yang sudah saya lakukan yaitu saya kemarin sudah mulai memetakan gaya belajar siswa di kelas saya, yaitu gaya belajarnya diantaranya yaitu ada kinestetik, lalu ada visual, dan ada auditory Pak Kepala. 3 itu Pak Kepala. Baik Pak Yuda, panjenengan ternyata memiliki rencana ataupun gambaran ataupun sudah memiliki kesempatan ataupun peluang untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu diantaranya panjenengan sudah memiliki gagasan ataupun ide untuk nanti menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian panjenengan juga sudah menyiapkan berbagai macam metode pembelajaran ataupun media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nah, ini kira-kira ya, kalau Pak Yuda ini memiliki kesempatan itu, ya, nanti kira-kira skala ataupun penilaian untuk menyelesaikan masalah tersebut itu sudah dalam rentang nilai berapa Pak Yuda kira-kira? Apakah sudah maksimal kesempatan yang panjenengan tawarkan tadi, ya, ataupun masih berapa di antara 1 sampai 10? Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Kepala. Saya sendiri dari ide yang saya tawarkan tadi merupakan hasil dari sebuah refleksi Pak Kepala. Saya setiap kegiatan pembelajaran juga merefleksi apa kiranya yang sudah baik dan apa kiranya yang harus ditingkatkan atau perlu ditingkatkan. Saya sendiri tadi beberapa kali atau beberapa pertemuan pembelajaran saya telah melakukan refleksi dan saya simpulkan bahwasanya memang betul dari prediksi saya merupakan hal yang menjadi kendala atau menjadi penghalang untuk keaktifan siswa itu merupakan kebutuhan belajarnya belum terlayani. Di antaranya yaitu belum menggunakan media yang sesuai, belum menggunakan alat peraga, metode yang sesuai itu Pak Kepala. Sehingga dari hasil refleksi tadi saya dapat mengetahui hal yang kurang, dan hal yang kurang itu apabila dijadikan sebuah solusi maka dapat dinilai yaitu rentangnya antara 1 sampai dengan 10. Itu saya menentukan bisa menilai yaitu 8. Di mana saya menilai 8 yaitu karena saya juga belum begitu mantap. Mungkin dari komunikasi sharing saya dengan Pak Kepala, apabila Pak Kepala memiliki kesetujuan atau menyetujui atau mendukung dari ide saya, mungkin nilai itu dapat meningkat, jadi menjadi lebih mantap dan bisa optimal seperti itu Pak Kepala. Ya, terima kasih Pak Yuda. Jadi panjenengan kesempatan yang panjenengan atau ide yang panjenengan tawarkan tadi ini kalau dijadikan sebuah senjata ataupun cara, ini masih dalam posisi rentang nilai berapa tadi Pak? 8. Oh, 8. Artinya masih butuh ide atau usaha lagi, yeah, untuk mencapai sebuah tujuan penyelesaian masalah tersebut. Yeah. Tentunya dari kesempatan tersebut panjenengan juga sudah memetakan tadi ada beberapa hambatan, yeah, ataupun penghalang, yeah, yang bisa menjadikan kendala, antara lain memang kebutuhan belajar siswa itu belum terpenuhi. Nah, kira-kira apa solusinya Pak dari hambatan yang panjenengan sebutkan tadi? Kira-kira solusinya bagaimana? Baik. Solusi dari hambatan yang ada sehingga keaktifan siswa ini belum optimal yaitu merupakan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk tadi metode yang sesuai, media dan alat peraganya. Nah, itu solusinya yaitu dari saya pribadi yaitu
saya akan memberikan pembelajaran atau melaksanakannya itu dengan metode pembelajaran yang sesuai, media yang sesuai, dan alat peraga yang sesuai. Itu suatu solusi atau langkah atau ide dari saya. Lalu dalam pelaksanaannya pun itu tidak hanya sekali Pak Kepala, itu artinya juga harus konsisten dan bisa diharapkan itu setiap hari, karena memang solusi ini didapat yaitu dari hasil refleksi dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa di kelas saya. Baik. Oke. Jadi solusi juga sudah panjenengan tawarkan. Artinya persiapan panjenengan sudah ya hampir maksimal lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari solusi yang panjenengan tawarkan tadi, ini harus dibuat sebuah perencanaan Pak Yuda ya. Panjenengan buat rencana agar nanti melaksanakannya itu terprogram. Artinya tidak apa namanya merawut lah seperti itu lah. Kira-kira apa rencana yang paling prioritas, kira-kira paling jitu menurut panjenengan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut Pak Yuda? Solusi yang paling jitu yaitu dengan melihat kebutuhan belajar siswa di kelas saya, yaitu sesuai dengan gaya belajarnya, maka yang paling jitu yaitu yang ke-1, metode pembelajarannya, yaitu saya dalam perencanaan pembelajaran bagaimana harus mempersiapkan, merancang kegiatan pembelajarannya dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang kedua yaitu penggunaan media, di mana di kelas saya itu tadi gaya belajarnya ada yang kinestetik, visual, dan auditory. Artinya itu butuh beberapa penampilan gambar dan juga mungkin video, sehingga ini langkah yang harus saya lakukan, yaitu memasang LCD proyektor di kelas, dan itu dibuat semi permanen, sehingga setiap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan setiap pagi, saya pribadi sebagai gurunya tidak direpotkan untuk membawa LCD, menyetingnya, lalu nanti selesai menutup kembali dan menyimpan kembali. Kalau sudah dipasang semi permanen, itu artinya kan memudahkan saya untuk dalam memberikan pelayanan pendidikan pembelajaran dengan media yang dibutuhkan oleh anak-anak. Seperti itu Pak. Ya, jadi dari kesempatan tadi, kemudian solusi yang panjenengan tawarkan, panjenengan juga sudah ada perencanaan untuk menyelesaikan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Ini intinya ya, kebutuhan belajar siswa yang menjadi penghalang keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, dari rencana yang tadi panjenengan sampaikan itu Pak Yuda, itu kan tidak serta-merta bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Artinya harus berkelanjutan, berjenjang seperti itu untuk ya prosesnya itu agar nanti terstruktur nanti bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, pastinya panjenengan melaksanakan rencana itu mesti panjenengan harus juga melakukan pemetaan hambatannya, kemudian halangannya apa saja. Nah, kira-kira nanti apa ada hambatan atau gangguan yang mungkin muncul terkait pelaksanaan rencana jenengan itu Pak? Sudah, silakan monggo Pak. Baik Pak Kepala. Untuk hambatan atau gangguan dalam pelaksanaan kita perlu untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, yaitu tadi dengan pembuatan penerapan metode pembelajaran dan juga media. Itu untuk metode sendiri bisa diyakini bahwa hambatan tersebut hampir tidak ada, karena untuk metode itu berada pada suatu perencanaan dan juga nanti pelaksanaan di kelas. Itu tanpa membutuhkan suatu
media lain atau pihak lain, itu hanya langsung antara saya dengan siswa. Untuk media itu biasanya hambatannya hanya jaringan listriknya. Akan tetapi untuk listrik juga bisa diantisipasi karena kebetulan sekolah kita telah memiliki genset seperti itu, Pak. Baik, Pak Yuda. Artinya dari apa namanya tadi, rencana yang sudah panjenengan tetapkan, kemudian hambatannya tadi disampaikan hampir tidak ada, hanya mungkin masalah kecil saja terkait dengan jaringan listrik ataupun sinyal biasanya ya. Nah itu bagus Pak Yuda, itu ide panjenengan bisa dilaksanakan untuk proses pembelajaran. Nanti mungkin sambil berjalan nanti bisa panjenengan refleksi, nanti bisa diketemukan lagi ide-ide baru. Namun nanti dalam sebelum melaksanakan ide yang panjenengan sampaikan tadi, ini panjenengan perlu untuk memotivasi panjenengan, terutama harus membuat sebuah komitmen itu ya bisa dikatakan motivasi agar panjenengan nanti mudah melaksanakannya. Kira-kira apa komitmen panjenengan Pak untuk melaksanakan rencana yang panjenengan sampaikan tadi, Pak? Baik. Dengan melihat adanya keaktifan siswa yang kurang, maka jelas kita harus mencari solusi atas permasalahan yang ada, di mana keaktifan ini menjadi kunci utama suatu keefektifan dan kesuksesan kegiatan pembelajaran, Pak Kepala. Sehingga dalam mencari solusi ini kita juga harus berhati-hati, dalam artian saya membutuhkan daya dukung. Terima kasih Pak Kepala telah mendukung atas solusi-solusi ide-ide yang saya tawarkan. Lalu yang berikutnya lagi, ketika kita melihat komitmen apa yang harus kita jaga dan betul-betul kita laksanakan, yaitu komitmen dari saya sendiri, yaitu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang sesuai dan dengan penggunaan media yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, yaitu gaya belajar siswa. Yaitu betul-betul saya harus berkomitmen melaksanakan itu tidak hanya sekali seminggu, hanya 1-2 kali lalu selesai, itu tidak. Maka artinya saya harus melaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten, tidak berhenti di tengah jalan. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Yuda. Bagus sekali komitmen panjenengan Pak Yuda. Panjenengan berniat untuk konsisten melaksanakan tadi ide-ide panjenengan tersebut, kemudian akan membangun sebuah komitmen betul-betul melaksanakan tadi yang disampaikan terkait penggunaan media, kemudian metode untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa panjenengan, dan dilakukan secara berjenjang ya, berkelanjutan. Nah, nanti tentunya ada teman-teman rekan-rekan yang lain nanti bisa diajak kolaborasi lah, komunikasi untuk pengembangan proses belajar mengajar panjenengan. Untuk yang terakhir Pak Yuda, nanti kalau sudah proses ini dilaksanakan, diskusi selesai, tentunya ada panjenengan harus menyusun juga kira-kira apa tindak lanjut yang akan panjenengan laksanakan Pak Yuda untuk mengantisipasi mungkin refleksi ataupun evaluasi Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Baik Pak Kepala, tindak lanjut dari hasil kegiatan kita diskusi sharing ini, yaitu harapan saya sebagai guru, yaitu nanti apabila saya menghadapi suatu kendala-kendala atau masalah, saya sangat berharap Pak Kepala bisa meluangkan waktu membantu kami, memberikan suatu solusi, membantu kami untuk menguatkan atas ide-ide yang kami tawarkan. Bahkan mungkin ada gambaran ide atau solusi lain dari Pak Kepala yang lebih bagus, lebih tepat, sehingga kita bekerja di sini betul-betul untuk melayani dan juga untuk
memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Baik, terima kasih. Sebagai kepala sekolah tentunya saya harus siap membantu rekan-rekan guru terkait dengan keberhasilan pembelajaran di sekolah, tentunya bermuara atau berorientasi pada murid-murid kita Pak Yuda ya. Jadi nanti kalau panjenengan sudah melaksanakan diketemukan lagi hambatan atau kendala, saya selaku kepala sekolah siap mengadakan proses seperti ini lagi, karena untuk pengembangan diri saya tentunya juga untuk mewujudkan pengembangan kompetensi panjenengan. Oke, terima kasih, bisa diakhiri Pak Yuda ya. Bisa, Oke, terima kasih. Nanti mudah-mudahan proses belajar panjenengan dengan usaha ataupun ide-ide yang sudah panjenengan munculkan bisa dilaksanakan dengan baik, nanti hasilnya akan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Oke, terima kasih untuk Pak Toto tadi sebagai coach dan Pak Yuda sebagai coach sudah melakukan proses coaching. Nah, sebelum menutup acara hari ini, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu berkaitan dengan pasca observasi yang telah Bapak lakukan bersama coaching tadi. Nah, kira-kira ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya ungkapkan, diantaranya apa yang Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang telah Anda lakukan. Baik Pak Alfi, jadi dalam proses coaching tadi kami melakukan diskusi dengan tujuan untuk pengembangan diri saya terutama, kemudian juga pengembangan kompetensi dari Pak Yuda. Ini nanti akan tercapai tujuan ataupun bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan keaktifan siswa yang Pak Yuda alami di kelasnya. Oh ya, begitu Pak. Oke, baik Pak Toto. Nah, selanjutnya sebagai observer tadi saya melihat proses berjalannya coaching antara jenengan sama Pak Yuda. Kemudian apa pertanyaan yang akan jenengan jawaban yang akan jenengan lontarkan berdasarkan hasil coaching tadi, terutama aspek yang akan dikembangkan, Pak. Oke. Jadi saya menyampaikan pertanyaan yang mungkin bisa memotivasi atau mungkin bisa menstimulus munculnya ide dari Pak Yuda untuk menyelesaikan masalahnya, yang mana tadi saya menanyakan beberapa pertanyaan yang langsung mengarah ataupun menuju penyelesaian masalah. Sebenarnya Pak Yuda itu sudah memiliki gambaran, rencana dan sebagainya, cuma idenya belum dikeluarkan. Nah ini saya selaku coach nanti bisa menuntun Pak Yuda untuk bisa mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oh gitu ya Pak. Nah, ke depan saya tentunya sebagai observer mendoakan Pak Toto agar proses coaching ke depannya itu lebih baik lagi, Pak. Ya, kemudian saya cukupkan observasi antara coaching ini cukup sekian, Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Semoga apa yang telah Bapak lakukan membuahkan hasil yang baik, kemudian prosesnya juga akan lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Ya, silakan Pak Toto. Gimana kabarnya Pak Toto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya senang mendengar kabar dari Pak Toto. Begini Pak Toto, maksud saya mengundang Pak Toto itu kita akan melaksanakan proses coaching. Nah, Pak Toto nanti sebagai coach akan saya rekam. Akan saya rekam, kemudian nanti
akan saya sampaikan hasilnya pada supervisor itu Pak Toto ya. Ya, siap, Pak. Jadi saya beritahu dulu maksud tujuan dari percakapan ini awalnya itu apa. Ya. Oke Pak Toto, baik. Jadi Pak Toto, kira-kira ini kan sebelum melakukan proses coaching ini kan Pak Toto kemarin ada janji kepada saya untuk melakukan cakap-cakap. Kira-kira kita akan bercakap tentang apa Pak Toto ini? Baik, terima kasih Pak Arfi. Ya. Sebelumnya mohon izin, saya menginginkan bertemu dengan Pak Arfi selaku kepala sekolah saya. Saya ingin bertukar pikiran Ya. terkait dengan permasalahan yang ada atau yang saya rasakan, terutama pada saat proses pembelajaran di kelas Pak Arfi, di mana saya merasa kok hasil belajar siswa saya itu kok masih ada beberapa yang belum memenuhi KKM, begitu Pak Arfi. Oke, jadi Pak Toto melakukan percakapan dengan saya itu karena apa yang dialami Pak Toto telah dijelaskan barusan, gitu Pak Toto ya. Kemudian lantas apa yang ingin dicapai atau yang dihasilkan dari percakapan kita ini Pak? Baik, jadi saya itu menginginkan itu Pak, apakah mungkin diri saya selalu guru yang kurang memiliki kreativitas dalam mengelola pembelajaran, sehingga murid-murid saya ada beberapa yang mohon maaf nilainya atau hasil belajarnya itu kurang memenuhi standar, gitu Pak. Atau mungkin ada saya tidak menggunakan metode yang cocok atau media pembelajaran yang kurang, itu Pak, seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi Pak Toto mengalami kejadian yang barusan Pak Toto ungkapkan ya. Terus untuk mengatasi hal tersebut, apakah Pak Toto punya solusi? Sebenarnya dalam pikiran saya itu saya memiliki pikiran yang berupa rencana ataupun ide untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya, yang mana saya ingin itu semua murid saya itu hasil belajarnya memenuhi standar KKM. Nah, saya juga memiliki ide akan melakukan pengembangan terhadap diri saya selaku guru terkait dengan kreativitas mengajarnya. Mungkin penggunaan metodenya yang harus memilih metode yang cocok ataupun memilih media yang tepat. Itu nanti mungkin pikiran saya seperti itu Pak, untuk menunjang keberhasilan daripada proses pembelajaran murid-murid saya di kelas. Oke, baik Pak Toto. Lantas kreativitas yang seperti apa yang ingin Pak Toto capai atau inginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan tadi? Ya, ini Pak. Mungkin dari sekian atau beberapa murid saya yang belum memenuhi ketercapaian pembelajarannya, itu mungkin karena murid-murid saya itu memiliki kebutuhan yang belum tercukupi, yaitu kebutuhan belajar tentunya Pak. Nah, itu nanti saya akan melakukan proses identifikasi kebutuhan siswa terkait dengan kesiapan belajar, minat maupun gaya belajarnya. Itu mungkin saya berpikir itu sebuah kreativitas yang perlu saya keluarkan atau saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak Alfi. Oh gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yuda hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Toto. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. Pak Yuda, Ya. panjenengan sudah merencanakan akan melaksanakan proses coach nanti
dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi panjenengan dan Coach C, Ya. saya selaku supervisor perlu mengetahui kira-kira nanti apa yang akan saya bantu untuk pengembangan kompetensi panjenengan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Toto sebagai supervisor. Jadi kita akan melaksanakan coaching di mana nanti kompetensi yang akan ditingkatkan, dan kami meminta bantuan kepada Pak Toto selaku supervisor itu nanti untuk mengamati suatu kegiatan coaching di mana nanti diamati, salah satunya saya sebagai coach itu yang diamati yaitu pelaksanaan coaching sesuai dengan alurnya, yaitu alur TETA. Seperti itu Pak Toto. Baik, jadi nanti panjenengan akan melaksanakan proses coach nanti disesuaikan dengan prosedur ataupun alur daripada tirta maupun rasa, dan saya perlu yang kira-kira spesifik nanti yang saya amati itu apa Pak Yuda, kira-kira tentang apa yang akan nanti panjenengan laksanakan coach dengan coach itu. Baik. Ya. Nanti dalam proses dia coaching ini yaitu coach akan menanyakan kepada coachee kira-kira ada masalah atau kendala apa yang dihadapi baik dalam pendidikan atau dalam pembelajaran di kelas, dan nanti masalah yang ada itu akan dicari suatu solusi terhadap daya dukung ide-ide atau gagasan dari coachee untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya komunikasi yang dilakukan sesuai dengan alur TETA atau rasa yang telah disampaikan oleh supervisor tadi. Ya. Jadi nanti hanya akan melaksanakan yang perlu saya amati itu pada bagian penyelesaian masalah terkait dengan pembelajaran dari Coach C. Kemudian ada indikator mungkin yang perlu panjenengan tetapkan ataupun nilai yang perlu panjenengan nilai, bagaimana penilaian panjenengan terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan nanti, kemudian sekaligus juga apa harapannya Pak Yuda. Betul. Ya, terima kasih Pak Toto. Jadi nanti indikator dalam pelaksanaan dan juga tujuan dari pelaksanaan coaching ini, indikatornya yaitu suatu pelaksanaan coaching di mana antara komunikasi coach dan coachee, dan suatu masalah atau tantangan atau kendala yang sedang dihadapi coachee itu bisa disepakati suatu solusi atas masalah yang ada. Itu diantaranya itu, lalu tujuannya yaitu coach dan coachee itu berkomunikasi untuk bersama-sama mencari ide atau gagasan yang digali dari coachee sendiri, sehingga ide atau gagasan tersebut dapat menjadi suatu solusi, dan solusi tersebut dapat dilaksanakan serta dapat menjadi suatu kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, Itu Pak. Jadi yang panjenengan sampaikan, nanti saya bisa menyusun rubrik penilaiannya yang akan saya amati pada saat proses coach jenengan nanti, proses coaching jenengan. Silakan panjenengan laksanakan, persiapkan nanti, tempatkan nanti buat kondisi diskusi atau percakapan itu yang menyenangkan lah nanti biar proses berjalan dengan baik. Silakan dilaksanakan Pak Yuda.